Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi guys dengan Papi di sini. Kita akan melanjutkan episode kemarin yang melanjutkan week 1 yang kemarin. Berarti kita sekarang masuk ke week kedua untuk pengetesan penggunaan daya atau power yang VGA kita konsumsi ketika dalam melakukan kerjaannya untuk mining cryptocurrency. Kali ini di week kedua ini yang gua mau tes itu VGA-nya adalah VGA gua untuk GTX dari Nvidia-nya sendiri adalah 16 series ya guys. GTX 16 series dimana dipoweri dengan konstruksinya, arsitekturnya adalah Turing. Code name-nya yang disematkan oleh Nvidia pada GTX 16 series ini adalah Turing. Kurang lebih di halamannya sih seperti ini, halaman Nvidia-nya. Nah, ini untuk komparasinya yang saya miliki adalah 1660 Super dan 1660 biasa. Kalau diperhatikan sih perbedaannya itu hanya pada memori bandwidth-nya ya guys, dimana 1660 biasa itu menggunakan GDDR5, sedangkan untuk 1660 Super dan 1660 Ti-nya sudah menggunakan GDDR6, dimana berimbas memiliki speed yang lebih besar. Untuk VGA-nya sendiri 1660 Super yang gue miliki itu kurang lebih seperti ini guys, ini mirip sekali yang mini ITX seperti ini, dimana hanya memiliki single fan, karenanya mungkin kekurangannya juga akan lebih cepat panas, tapi ya nggak panas-panas banget lah. Untuk mining masih berada di sekitaran 60 top, itu udah top banget 60. Gambarnya seperti ini. Nah, mungkin untuk di week kedua ini gue nggak akan banyak bacot lagi ya guys, kita langsung ke pengetesan saja dengan software minernya yang di week 1 kemarin gue pergunakan, yaitu untuk Nvidia-nya masih dengan G-Miner dan T-Rex Miner, dan versinya adalah 245 untuk G-Miner dan T-Rex-nya adalah 01911. Oke, gue langsung masuk aja guys ke pengetesannya. Gue siapkan dulu ini, kita cek bar breaker-nya ada di 128,8 watt. Idle-nya ada di 128 watt ya, sedikit berbeda dengan yang kemarin 128, padahal konfigurasinya masih sama, 6 VGA belum ada yang berubah, tapi sekarang sepertinya lebih rendah. Gue nggak tahu kenapa ya, namanya sistem kadang-kadang mungkin di saat pengetesan itu idle-nya gue lagi banyak proses di belakangnya sehingga membutuhkan watt yang lebih tinggi. Misalkan sedang ada download update, itu biasanya kan prosesor kita terpakai ya guys, karena itu mungkin idle-nya di week kemarin itu ada di 135 dan di week kali ini berada di 128,8. Mungkin gue naikin aja, gue up jadi 129 watt. Sini akan gue mulai dengan G-Miner. Oke, di sini menunjukkan 108 watt ya guys, tapi di elektrikalnya, di bardinya masih tetap dalam bacaan 233,7. Coba sekali lagi gua refresh. Gua nggak mau lama-lama membiarkan VGA gua panasan guys, bahaya. Masih di 23,7. Oke, gua cantumkan aja di sini, berarti untuk settingan defaultnya ya. Di sini power on wall-nya totalnya terbaca besar 234 lah biar enak, dan di power software-nya itu ada di sekitar 109. Anggaplah gua tulis di sini power by software 110 ya guys, 110. Oke, dia ada di G-Miner 110. Berapakah hasilnya kalau ini gua copy? Ya 105 sebetulnya.
Dan untuk difference-nya kita lihat ada di minus 5, berarti kalau minus itu kita ketahui kemarin pembacaan di software-nya itu melebihi apa yang sebetulnya dipakai oleh wall-nya yang benar-benar tersedot dari listrik PLN gitu. Kita coba gua refresh dulu sekali lagi apakah ada perubahan di penggunaan wall-nya. Kita cek statistik ya, masih di 23,7, sedangkan untuk software sekarang membaca udah 3 kali di 109, temperaturnya mentok di 65 untuk kondisi idle pada G minor. Yap. Oke, kita masuk saja ke settingan OC yang biasa gua pakai. Nggak ada naik lagi, dia masih 110 kan, tapi ya nggak apa-apa lah, ini gua matiin aja. Cek aja itu 10 seperti gua tuliskan juga di sini. Oke, gua matiin guys. Kita tes untuk OC nya. Kalau gue perhatikan sih memang gue perhatikan dan gue amati ya, untuk si 1660 Super ini dia berada di kisaran 80 sampai 81 watt guys. Karena itu gue tulis saja power by software di sini 81 watt lah ya. Kemudian power on wall-nya seperti bisa dibaca di Bardi ini ada di 207,8, berarti di sekitar 208 watt. Kalau kita implementasiin cespleng sini 79 watt aslinya, dan software lagi-lagi kelebihan membaca, tapi nggak masalah ya, 208. Oke, sekarang kita masuk ke T-Rex Miner aja guys. Kita masuk ke T-Rex Miner. T-Rex Miner ya. Kalau di kemarin kan T-Rex Miner sepertinya konsumsi powernya bisa lebih rendah sedikit ya guys. Kita tes untuk kali ini apakah tetap lebih rendah. Ini gue balikin lagi ke default. Ini 80, dan fan speednya gue naikin dulu ke 80 biar kayak bisa agak kenceng dikit narik dayanya. T-Rex nya kita running. Nilai dari T-Rex 110 watt guys, dibaca di T-Rex 110 watt. Coba kita cek sekarang di Bardi-nya berapa. Nilai yang ditampilkan 234 untuk 110 watt. Bacanya sepertinya sama, power by software seperti di Miner 110, dan power on wall-nya ada di 234,2. Karena koma 2, komanya kecil, gue buletin juga, berarti sama, dia ada di 234 ya guys. 234 berarti ya nilainya hampir sama sih, betul ya. 105 juga kan. Kita cek formulanya apakah mengambil kolom yang tepat. Iya, benar. 105, dan ininya juga sama, minus 5. Kita tunggu sebentar lagi apakah ada perubahan. 117 malah dibacanya. Tinggi sekali 117 ini. Kita cek satu lagi berapa nanti update-nya. Nah, ini gue nggak tahu kenapa nih, berarti yang nge-hang VGA-nya.
Yalah, gua matiin aja, berarti dia tertingginya ada di 117 justru ya guys. Yes. Oke. Ini kalau gitu gua naikin aja jadi 115 tadi, tapi power on wall-nya tetap ada di 234 guys. Sekarang kita rubah dengan settingan OC-nya. Kita pindah ke settingan OC. Ya, 81 watt, power by software-nya sama seperti G minor, dan power on wall-nya ada di 206. Oke, lebih rendah 2 watt, 206 watt. 77 malah justru kalau sudah di overclock guys, lebih efisien di T-Rex ya, seperti kemarin juga. Untuk overclocknya antara T-Rex minor dan G minor di 1070 dan 1660 menunjukkan gejala yang sama, di mana ketika kita OC T-Rex minor itu justru menghasilkan wattage yang bisa lebih rendah dibandingkan G minor. Ini masih VGA kedua, berarti yang udah menunjukkan gejala kalau T-Rex minor itu dapat membantu menghemat daya. Nanti kita akan tes lagi beberapa VGA Nvidia yang gue miliki. Setelah itu semuanya terkumpul datanya, mungkin baru bisa kita ambil kesimpulan. 205,9, 206, coba gue refresh dulu. Statistik 206 masih sama, 206 belum ada perubahan, dan di softwarenya sudah stabil ada di 81 watt. Kita tunggu sampai dia dapat share. Tapi sebetulnya sih mau dapat share mau enggak, kalau untuk pengetesan gini konsumsi dayanya sebetulnya udah bisa dibilang pasti ya guys. Nah, akan ada penambahan lagi. Karena walaupun lagi belum dapat share gini, si VGA tetap bekerja, karena kita tahu bagaimana blockchain itu sendiri kan membutuhkan networknya, terutama yang algoritma bersifat POW, Proof of Work, untuk mengamankan networknya atau memverifikasi transaksi yang terjadi pada network tersebut. Karena itu walaupun idle seperti ini, si VGA tetap bekerja. Walaupun dari sisi servernya sih kita nggak dapat apa-apa guys. Yap, masih stabil di 206. Coba gue refresh sekali lagi deh. Masih ada di 206. Gue sudahi saja untuk testing GTX 1660 Super ini. Kita akan beralih ke VGA selanjutnya.